Yang pertama ada gangguan makan. Gangguan makan merupakan karakteristik pola makan yang terganggu dan cara maladaptif dalam mengontrol berat badan. Nah, gangguan makan ini terbagi menjadi dua, ada anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, anoreksia nervosa merupakan gangguan pola makan. Orang yang mengalami gangguan makan ini akan merasa tidak puas dengan penurunan berat badannya, dan penderita anoreksia nervosa akan menolak makan untuk mempertahankan berat badannya. Anoreksia nervosa memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, tidak mau mempertahankan berat badan pada level yang normal. Yang kedua, ketakutan intens bahwa berat badan akan naik. Yang ketiga, evaluasi yang tidak pas terhadap berat badan atau bentuk tubuhnya. Yang keempat, ada amenorrhea atau tidak mengalami menstruasi. Dan yang kelima, memiliki permasalahan metabolisme tubuh serta malnutrisi yang berujung pada kematian penderitanya. Bulimia nervosa adalah gangguan makan yang memiliki episode yang berulang untuk menelan makanan dalam jumlah yang besar. Diikuti pula dengan penggunaan cara-cara yang tidak tepat untuk mencegah bertambahnya berat badan. Ciri utama dari bulimia adalah perhatian yang berlebihan kepada bentuk tubuh dan berat badan. Faktor penyebab dari anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Gangguan anoreksia nervosa ini dan bulimia nervosa dapat terjadi karena adanya tekanan sosial pada wanita muda untuk mengikuti standar kurus yang tidak realistis, masalah kendali, masalah psikologis, dan konflik dalam keluarga. Berikut beberapa cara penanganan bulimia nervosa dan anoreksia nervosa. Yang pertama, terapi kognitif behavioral atau CBT. Bertujuan untuk membantu mengatasi pikiran dan keyakinan self-defeating. Yang kedua, terapi interpersonal atau IPT. Bertujuan untuk penyelesaian masalah secara interpersonal. Dan yang ketiga adalah menggunakan obat antidepresan. Gangguan makan dengan jenis BED atau binge eating disorder. Binge eating disorder adalah gangguan makan berlebih yang diikuti episode berulang-ulang, di mana perbedaan gangguan makan BED dengan gangguan makan yang lain adalah tidak terdapat perilaku penyimpangan setelahnya untuk mengurangi berat badan. Contohnya, penderita BED tidak akan memuntahkan atau berupaya mengeluarkan makanan yang sudah dimakannya, baik memuntahkannya dengan sengaja atau menggunakan obat pencahar. Baik, yang selanjutnya adalah faktor obesitas, yaitu genetis, gaya hidup, metabolisme, sel lemak, sosioekonomi, dan psikologis. Gangguan tidur atau DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, mengelompokkan gangguan tidur ke dalam dua kategori, yaitu disomnia dan parasomnia. Tidur adalah proses alami. Semakin memonitor atau memaksakan diri kita untuk tidur, semakin tidak berhasil usaha kita untuk tidur, maka kita akan semakin frustasi. Disomnia atau disomnias. Disomnia adalah gangguan tidur yang memiliki karakteristik terganggunya jumlah kualitas atau waktu tidur. Disomnia terdiri dari yang pertama, insomnia, kesulitan untuk memulai atau mempertahankan rasa kantuk. Yang kedua, hipersomnia primer, rasa kantuk yang berlebih. Yang ketiga, sleep apnea, sebagian seluruh pernapasan bagian atas tersumbat. Yang keempat, narkolepsi. Yang kelima, gangguan irama tidur skrikadia. Parasomnia adalah kelainan yang berhubungan dengan tahap tidur. Parasomnia berupa gangguan mimpi buruk, gangguan teror tidur, dan gangguan berjalan sambil tidur. Parasomnia terdiri dari yang pertama, gangguan mimpi buruk, proses terjaga dari tidur secara berulang karena mimpi yang menakutkan. Kedua, gangguan teror tidur, teror dalam tidur yang berulang dan menghasilkan proses terjaga secara tiba-tiba dan mulai dengan keadaan panik. Yang ketiga, gangguan berjalan sambil tidur, orang tidur dan berjalan di sekitar rumah dalam keadaan tetap tidur. Gangguan tidur menurut Stewart dan Sander. Yang pertama, insomnia, kesulitan mulai atau mempertahankan keadaan tidur atau tidak dapat tidur kembali. Yang kedua, hipersomnia, rasa kantuk yang berlebih. Yang ketiga, kelainan jadwal tidur dan bangun, ditandai dengan tidur normal namun dengan waktu yang tidak tepat. Yang keempat, parasomnia, kelainan yang berhubungan dengan tahap tidur. Yang kelima, kelainan tidur berhubungan dengan pernapasan yang mengarah pada rasa kantuk yang berlebih. Mungkin sebelumnya rekan saya sudah membahas apa sih gangguan tidur itu. Selanjutnya saya akan membahas strategi tidur yang sehat menurut Stewart and Sander. Yang pertama, tetapkan waktu tidur dan waktu bangun. Yang kedua, latihan setiap hari untuk mengawali dan mempertahankan tidur yang nyenyak. Yang ketiga, jadwalkan waktu untuk santai sejenak sebelum tidur. Yang keempat, hindari rasa khawatir saat mencoba untuk tidur. Yang kelima, jaga agar kita tidak terbangun di malam hari. Yang keenam, pertahankan suhu ruangan yang sejuk. Selanjutnya, rasa lapar yang berlebih atau terlalu kenyang dapat mengganggu kualitas tidur. Yang selanjutnya, hindari minuman kafein dan minuman beralkohol. Selanjutnya, tidak tidur terlalu lama pada siang hari. Yang selanjutnya, jangan makan, membaca, menonton, atau beraktivitas selain istirahat di atas tempat tidur. Pertahankan berat badan yang wajar. Terakhir adalah turun dari tempat tidur dan lakukan aktivitas lain jika tidak dapat tidur. Adapun manfaat tidur siang, meskipun tadi dihimbau untuk tidak tidur siang terlalu lama, manfaatnya antara lain tidur siang merupakan dasar bagi rutinitas sehari-hari. Hal yang perlu diperhatikan saat tidur siang adalah lakukan tidur siang selama 30 menit per hari. Terakhir, saya bakal menjelaskan terapi gangguan tidur yang dapat dicoba dengan bantuan para ahli. Yang pertama adalah metode pendekatan biologis. Penderita insomnia nihil atau penderita insomnia kronis dapat diberikan obat-obatan anti kecemasan termasuk obat penenang. Yang penting dalam konteks pengawasan ahli ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini adalah penanganan kognitif behavioral dan pendekatan CBT yang dilakukan oleh profesional. Mungkin terapi gangguan tidur tadi bisa teman-teman coba untuk mengatasi gangguan tidur teman-teman dengan pengawasan para ahli.
menurut Bapak sendiri cara mengantisipasi gangguan tidur sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, yang mengantisipasinya tergantung faktor penyebabnya apa. Apakah faktor penyebabnya karena tekanan stres di tempat kerja, berarti kondisi tempat kerjanya harus diselesaikan. Faktor tekanan dengan masalah sosial, ya faktor sosialnya diselesaikan. Atau karena adiksi tertentu. Nah, itu adiksi tertentu apa? Penggunaan gadget berlebihan itu menjadi salah satu penyebab insomnia. Hal itu yang jadi penyebab itu diselesaikan. Ketika penyebabnya hilang, otomatis pola itu akan terbangun lagi. Indikasi apa yang harus diwaspadai bahwa diri atau orang di sekitar kita mengidap gangguan tidur, dan baiknya apa yang harus dilakukan? Indikasinya ya berarti dia tidak bisa tidur, indikasi istilahnya. Yang harus dilakukan adalah menjaga pola hidup ideal dan menjaga tekanan pikiran yang tetap pada kontrol. Nah, ya rawan stres, pada stres apa dia harus mampu melakukan problem solving yang tepat. Ketika stres kamu harus mencari penyelesaian apa, katalis apa yang tepat. Kamu stres main game malah nggak bisa tidur. Nah, kamu stres masalah apa, masalah tugasmu selesaikan, bukan malah mencari pengalihan yang lain. Dan juga pola hidup yang ideal, berolahraga, bangun usahakan di pagi hari, memulai tidur lebih dini, lebih awal. Mungkin selanjutnya ini kami juga ingin berbincang sedikit mengenai gangguan makan, Pak. Kan selain fenomena insomnia, sekarang juga banyak fenomena yang diet, tapi dietnya itu tidak sehat dan diindikasikan sebagai gangguan makan juga. Menurut Bapak sebagai ahli, apa yang dimaksud dengan gangguan makan? Mungkin bisa bantu mendefinisikan lebih mudah agar teman-teman dari kalangan awam juga dapat memahami. Gangguan makan secara sederhana adalah ketika orang tidak bisa makan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk masalah porsi, bisa saja porsi orang itu berbeda-beda. Nah, orang mengalami gangguan makan, berarti dia sudah memiliki pikiran bahwasanya porsi yang dia gunakan itu tidak seperti porsi yang dibutuhkan tubuhnya. Atau beranggapan salah ketika dia kalau gangguan makan yang sering kan ada bulimia sama anoreksia. Untuk menjaga tubuh yang langsing, dia mengikuti diet ketat, mengorbankan kesehatan pada pada tujuan body yang ideal itu ya pola ketat juga. Nah, jadi kita harus menyadari bahwasanya setiap hasil, contohnya hasilnya berarti tubuh ideal itu harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat juga. Berarti dengan apa diet yang sehat. Kalau dalam bulimia berarti kan dia bukan memuntahkan yang harus dilakukan, tapi dia menjaga menu makanannya. Kalau dia anoreksia berarti dia tidak makan sama sekali agar dia kurus. Orang kurus saja perlu makan, tapi menu makanan apa yang harus dia lakukan atau dia makan. Biasanya kan ada orang yang mengidap gangguan makan sampai ekstrim, sampai fisiknya terdampak. Nah, menurut Bapak, kalau sudah terdampak ekstrim seperti itu, langkah yang tepat itu membawanya ke psikolog atau psikiater atau ke bagian medis terlebih dahulu, Pak? Dua-duanya. Jadi ya itu tadi ketika kita melihat gejala mental apapun, banyak kita harus melihat faktor penyebab, gejala yang ada, dampaknya. Nah, dampak yang terjadi saat itu apa? Apakah berdampak pada fisiknya? Kalau dia sudah fisik, dia mengalami sakit, berarti dia harus berobat ke dokter, ahli gizi. Dan untuk menyelesaikan faktor penyebab karena masalah psikisnya, dia harus menjalani terapi psikologi juga. Jadi harus dua-duanya. Misalnya kamu dia terus akhirnya tipes, ya kamu harus dokter dulu. Selesai tipes, baru menjalani pengobatan untuk merubah pola pikirnya. Mungkin sebagai ahli Bapak ada saran atau himbauan untuk teman-teman di luar sana agar tidak salah mengartikan gangguan makan dan gangguan tidur. Ketika kalian mau mengkaji hal itu, saya harap kalian mencari referensi yang tepat. Referensi yang tepat itu berarti salah satunya adalah dari sebuah kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu bisa dari jurnal, dari buku. Jangan hanya googling tertentu. Nah, dan jangan lupa ketika emang Anda merasa ada tanda-tanda, jangan mendiagnosa diri, tapi mengkonsultasikan pada ahli. Boleh kita mengenali gejalanya, tapi kita tidak boleh mendiagnosa. Ketika kita sudah mengenali gejala-gejala muncul, konsultasikan dengan ahli apakah dia mengalami atau hanya masuk gejala saja. Salah pendiagnosaan, maka salah penanganan. Itu yang berdampak sangat buruk nantinya ketika salah penanganan.